Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ramadan. Ini saya D104119151 dan saya berasal dari Teknik Informatika Intan. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berisi tentang matriks. Pertama, latar belakang dari matriks, yaitu teori matriks merupakan salah satu cabang ilmu aljabar linier yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi matriks banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika maupun ilmu terapannya. Aplikasi tersebut banyak dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada aplikasi yang perbankan yang senantiasa berhubungan dengan angka-angka, dalam dunia olahraga seperti penentuan klasemen suatu pertandingan, dalam bidang ekonomi biasa digunakan untuk menganalisa input dan output seluruh sektor ekonomi. Matriks dan operasinya merupakan hal yang erat kaitannya dengan bidang aljabar linier, di mana matriks ini sendiri adalah kumpulan bilangan simbol berbentuk persegi atau persegi panjang dengan susun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan entry atau anggota dari matriks. Suatu matriks memiliki inverse jika matriks tersebut berukuran n kali n dan determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk mencari inverse dari matriks lain berukuran n kali n digunakan generalisasi inverse. Matriks X dikatakan generasi inverse G inverse dari matriks A jika matriks X ada sedemikian sehingga A kali A sama dengan A. Rumusan masalah dari makalah saya itu pertama jelas permasalahannya, bagaimana strategi pemecahan masalahnya, penjelasan flowchart, dan penjelasan source code atau algoritma. Pertama, permasalahan. Matriks adalah jajaran elemen. Dalam hal ini elemennya berupa bilangan berbentuk 4 persegi panjang. Bentuk ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Matriks yang mempunyai m baris dan n kolom dituliskan sebagai matriks berukuran m kali n. Dan ukuran ini biasa dinamakan dengan ordo matriks. Dengan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Pemanfaatannya misalnya dapat menjelaskan permasalahan dengan linier, transportasi koordinat, dan lainnya. Matriks seperti ini biasanya dapat dimanipulasi seperti dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, dan didekomposisikan. Contoh permasalahan yang saya ambil yaitu terdapat 2 matriks dan saya akan mengalikannya dan tentukan perkalian dari matriks tersebut. Pertama A 5, 24, 281, 361 dan B 21, 8, 164 dan 357. Strategi penyelesaian masalah dari matriks saya yaitu syarat pertama perkalian dari matriks yaitu matriks A M kali N dan matriks B P kali Q dikalikan, maka banyaknya kolom matriks A harus sama dengan banyaknya kolom matriks D, dan sehingga N sama dengan P. Yang kedua yaitu matriks hasil perkalian antara A dan B adalah matriks dengan ordo M kali Q. Dan 3, perkalian dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali setiap elemen baris matriks A dengan setiap elemen baris kolom B yang sesuai. Contoh penyelesaian dari soal saya yaitu matriks A yang bernilai 5, 24, 281, 361 dan B 218, 164 dan 357. Yang baris pertama yaitu 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 tambah 4 kali 3. Itu dapat dari ini 5 baris pertama kolom pertama dikali baris pertama kolom pertama A dikali dengan baris pertama kolom pertama B ditambah dengan 2 sebelahnya, sebelah kanan geser ke kanan, dan yang B turun ke bawah. Itu terus sampai selesai. Tentunya seperti 5 dikali 2 nanti ditambah turun, yang A nya pindah ke sebelah kanan 2, yang B nya pindah ke bawah ke 1. Jadi 5 kali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 3. Dan nanti yang selanjutnya turun ke bawah
dari matriks A nya yang angka 2, 81 yang baris kedua itu 281, jadi 2 dikali 1 kolom 2 di kolom 2 pada matriks B, jadi 2 dikali 1 ditambah 8 dikali 6 1 kali 5, itu terus sampai selesai. Contohnya seperti ini, tambahkan dan hasilnya mendapat matriks 24 37 52 15 55 49 15 44 9. Oke, penjelasan flowchartnya. Pertama itu adapun algoritma perkalian matriks pembuatan program ini, yaitu mulai dari yang pertama mulai start biasa, habis itu pendeklarasian variabel baris kolom matriks A pakai ordo 33, matriks B 33, jumlah sama dengan 0 dan hasil 3 karena berordo 3 kali 3. Masukkan nilai baris, masukkan nilai kolom biasa, dan kita di sini mempunyai if memakai pengurangan for. Jadi jika nilai baris sama dengan nilai kolom maka akan lanjut, atau jika tidak maka keluar matriks tidak tersedia atau matriks tidak bisa dihitung. Selanjutnya kita masukkan for-nya atau inisialisasi I sama dengan 0 dan I kurang dari baris. Lalu inisialisasi J sama dengan 0 dan J kurang dari kolom. Lalu masukkan elemen baris dan kolom matriks A. Dapat di situ, lalu cetak matriksnya. Yang kedua, udah elemen-elemennya, kita buat yang hasil nilai matriksnya nanti terpampang. Misalnya kita nanti masukkan baris berapa, pertama kan kita nanti masukkan pertama berapa baris matriks kita, yang kedua itu kolom kita ada berapa. Lalu setelah itu yang keduanya kita masukkan angka-angka dalam baris dan kolom yang kita minta tadi kan. Misalnya kita minta barisnya ketiga, kolomnya 3, jadi ordernya 3 kali 3. Lalu kita masukkan elemen-elemennya atau angka-angka dalam matriks-matriks tersebut. Lalu yang ketiga tadi kan inisialisasi I sama dengan 0 dan I kurang dari baris, inisialisasi J sama dengan 0 dan J kurang dari kolom, dan cetak nilai matriks. Jadi cetak nilai matriks di sini itu menampilkan angka atau nilai matriks A. Jadi itu dalam matriks itu udah tertera angka-angka matriks yang kita masukkan tadi, angka-angkanya. Lalu kita ulang lagi ke yang B, sama seperti yang tadi yang saya jelaskan tentang matriks A, gimana cara masukkan elemennya dan masukkan nilainya. Nanti sudah tertera atau keluar nilai B-nya, nilai matriks B-nya. Lalu setelah dari itu masukkan perkaliannya. Di sini saya menggunakan inisialisasi I sama dengan 0 I kurang dari baris, J sama dengan 0 J kurang dari kolom, sama dengan penambahan jumlah sama dengan 0. Lalu penambahan lagi for inisialisasi K sama dengan 0 K kurang dari baris. Lalu kita masukkan rumusnya, jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks A dikali matriks B. Lalu kita tampilkan hasilnya. Selesai. Itu penjelasan flowchartnya. Di sini gambar flowchart saya. Pertama ada start seperti biasa, tadi sudah saya jelaskan. Baris kolom matriks A 33, matriks B 33, jumlah sama dengan 0, hasil 33. Lalu masukkan input baris. Kita input barisnya, kita dapat A. Lalu kita input kolom, baris sama dengan kolom, maka true. Jika tidak, akan jadi false. Ini saya ada gambar flowchartnya pakai saya, yaitu yang pertama start biasa dengan bentuk bulat dan bentuk kotak, yaitu adalah sebuah pendeklarasian baris kolom matriks A 33, matriks B 33, dan jumlah sama dengan 0 dan hasil sama dengan 33. 3 di sini maksudnya tuh ordonya 3 kali 3. Lalu
ada jajar genjang. Bentuk jajar genjang itu untuk input baris, inputan. Lalu input baris itu masuk ke dalam A, lalu input kolom lagi, jajar genjang lagi, dan turun ke bawah, maka akan proses. Jika baris sama dengan kolom, maka terjadi perulangan atau true istilahnya. Jadi programnya jalan atau prosesnya jalan. Turun ke bawah, maka perulangan seperti biasa yang tadi sudah saya jelaskan. Baris I kurang dari baris, J kurang dari kolom. Lalu sudah keluar inputannya, sudah kita input nilainya, elemennya keluar, print nilai matriks. Nanti mengulang terus sampai selesai penginputan. Lalu turun ke B, matriks B nya tadi kan udah matriks A, sekarang matriks B sama, turun nanti input elemen matriks B, print nilai matriks B. Setelah itu udah nilai matriks B nya udah selesai, kita perkaliannya. Yang segi 6 ini seperti perulangan ya, dari kayak yang di awal-awal, perulangan, bentuk perulangan dipakai jajar genjang segi 6. Yang peta itu adalah pendeklarasian. Yang penting di sini pendeklarasian perkalian matriks itu jumlah sama dengan jumlah tambah matriks A dikali matriks B, lalu keluarkan hasilnya. Jadi dapat C, perulangan lagi, dan print nilai hasil matriksnya. Selesai, N. Oke, dan sini saya mempunyai source code perkalian matriks saya. Bisa dilihat cukup panjang. Jadi intinya sama seperti flowchart tadi, intinya seperti itu sama. Ada perulangan for inputan matriks, elemen-elemennya, berapa baris berapa kolom, lalu lanjut ke B sama, dan akhirnya akan mendapatkan hasil perkalian, cetak, dan selesai. Contoh tadi pertanyaan. Contoh tadi soal saya yang saya buat, ini inputannya. Bisa terjelas, sudah diperjelas. Dapat ordo 3x3, nilainya sudah tertera, dan nilai B juga sudah tertera, dan hasil perkalian matriks itu juga sudah tertera. Oke, penjelasan program di atas adalah dalam program C++ sebagai awal program digunakan pagar include. Apa itu? Yaitu merupakan salah satu pengarah prosesor direktif yang merupakan penginstruksi kepada compiler yang menyisipkan file yang tersedia pada C++. Main dalam kurung itu merupakan fungsi utama di mana seluruh program akan dieksekusi. Diletakkan di awal program, isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Main diikuti dengan sepasang tanda kurung karena merupakan fungsi. Isi dari fungsi main selanjutnya berupa deklarasi formal dan dituliskan di antara kurung kurawal. Pada program di atas, variabel yang digunakan semua bertipe data integer. Kemudian dilanjutkan dengan perintah menginputkan nilai baris dan kolom menggunakan perintah code engine. Kemudian untuk menginput nilai indeks digunakan proses perulangan, yaitu for bersarang, sehingga proses penginputan nilai akan terus berulang sehingga terpenuhi syarat yang ada. Sudah saya jelaskan tadi ya, for itu perulangan sampai nilainya selesai. Begitu pula proses mencetak matriks dan hasil perkaliannya. Pada saat proses penginputan nilai baris dan kolom matriks A dan B selesai, maka akan dilakukan pemeriksaan. Jika nilai kolom matriks A sama dengan nilai matriks B, baris B, maka proses penginputan nilai-nilai matriks A dan B akan dilakukan, kemudian mencetak dan melakukan proses perkalian serta menampilkan hasil perkalian matriks A dan B. Jika syarat tidak terpenuhi, maka program akan mencetak bahwa nilai kolom matriks A dan nilai baris matriks B tidak sama. Setiap segmennya akan yang ada pada program C++ diakhiri dengan tanda titik dan koma. Oke, kita sudah sampai ke sesi kesimpulan dan saran pada makalah saya, dan dengan memahami definisi matriks maka mahasiswa akan lebih mudah membuat suatu program matriks dan membuat program perkalian dua matriks.
membuat program perkalian 2 matriks banyak memakai perulangan for, dan apabila kurang teliti saat mengerjakannya maka akan mudah sekali error atau tidak berjalan programnya, sehingga output dapat sesuai dengan yang diinginkan. Dengan matriks C++, pada pembuatan program cukup memerlukan ketelitian daripada program seperti program Python dan lain-lain. Dan dengan banyak latihan dan praktek, maka belajar algoritma matriks mungkin akan lebih mudah, efektif, dan efisien. Dan sekian penjelasan makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.